Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada atau sudah mampir di channel Solusi Hutang ya. Kali ini kita mau bikin ya dengan satu tema menjelang akhir tahun tentang stop bayar pinjol, dan kita menghadapi pola-pola dari teroran, intimidasi, ditakut-takuti itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, karena selama ini teman-teman kan selalu berkeluh kesah tentang tekanan, intimidasi, bahkan ditakut-takuti oleh pihak aplikasi pinjol. Ya, dan sebenarnya apa sih yang harus kita terima nantinya gitu loh. Ya, kalau misalnya kita biarkan ini berlalu begitu saja gitu loh, karena memang dilihat stop bayar pinjol, tapi di luar kenyataan itu teman-teman semuanya selalu berpikir ini sama nggak persinya dengan bank ya. Kalau bank kan dia akan mendatangi, habis itu menarik aset-aset yang ada ya, karena bank memang sistemnya adalah beranggunan. Bagaimana dengan pola yang KTA ini, kredit tanpa anggunan, apalagi ini dengan berbasis digital via online. Dan kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya, makanya judulnya hari ini Anda lihat stop bayar pinjol di part satunya ya. Karena saya mau meniti sampai akhir tahun, sampai di part 5 kalau bisa ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, yang belum mendukung channel ini, silahkan. Karena supportan dan dukungan Anda itu adalah salah satu penyemangat bagi saya untuk tetap bertahan ada di YouTube, memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp juga boleh, itu linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi di video ini. Silahkan. Tentang stop bayar pinjol ya, ini bisa aja dilakukan dan ini pasti akan terjadi ya, karena memang sudah faktanya keuangan kita sudah tidak memungkinkan dalam kita tetap melanjutkan pembayaran saat ini. Cuman yang jadi kendala adalah mungkinkah kita yang berada di daerah hampir semua di kota provinsi yang ada di Indonesia, bahkan kabupaten kecamatan yang ada di Indonesia, mungkinkah kita akan dihadirkan dengan sosok debt collector ya? Kalau Anda bertanya kemungkinan, jawaban pasti tidak ada ya. Mungkin di beberapa daerah mereka sudah ada, tapi tidak semua pinjol ya. Mungkin di beberapa pinjol besar saja, dan pinjol itu tidak Anda jumpai di dalam urutan 102 pinjol legal. Apa risiko selain itu Bang? Mungkinkah mereka menarik aset-aset yang ada? Kalau mereka ingin menarik aset yang ada, hak dan dasar mereka tidak ada dalam penarikan itu. Karena memang tidak ada jaminan atau perjanjian untuk sebuah anggunan yang untuk mereka tarik tersebut. Ya, kita hanya terikat dalam sebuah perjanjian digital ya, dengan mereka lengkapi yang kita setujui syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Tapi seiring waktu berjalan, si pinjol seakan menghadirkan kita atau menghadiahkan kita dengan petugas lapangan ya, mungkin di daerah Jabotabek atau di pulau-pulau Jawa sana. Mungkin ada di beberapa aplikasi yang debt collectornya mungkin sudah berada di provinsi-provinsi Anda tersebut ya. Cuman kita tidak membacakan spesifik dari debt collector itu, karena memang kita tidak menakuti soal kehadiran debt collector, karena kehadiran debt collector adalah peluang besar untuk kita dalam penyelesaian masalah ini. Kita lebih baik berhadapan dengan debt collector secara offline, secara langsung, daripada kita harus menghadapi debt collector secara online. Menghadapi debt collector secara online ini bukan perkara yang mudah. Kita selalu bertentangan dengan batin kita sendiri ya, karena memang batin kita yang dihajar terus menerus. Sehingga kalau batin kita sudah dihajar, fisik kita akan menurun ya. Saya meminta kepada teman-teman semuanya yang sudah tidak mampu, yang sudah tidak sanggup, yang sudah tidak ada uang lagi, berhenti gali lubang, tutup lubang. Lebih baik Anda menstop membayar kalau memang duit Anda sudah tidak ada, daripada Anda memaksakan mencari talangan dana untuk menutup lubang dan menggali lubang kembali ya. Karena itu yang membuat
lebar dalam hal ini. Habis itu Anda akan dihadapkan dengan teroran debt collector. Teroran debt collector ini bermacam-macam variasi, baik via telepon maupun via WhatsApp. Hal ini adalah hal lumrah ketika Anda telat bayar dan gagal bayar. Ya, mustahil kalau Anda tidak dikonfirmasi atau ditelepon oleh debt collector. Tapi tak jarang kita mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya kita dengar. Ya, tapi Anda nggak perlu khawatir, itu hanyalah sebatas skenario dari penagihan dari debt collector karena keterbatasan dari jangkauan mereka untuk mengunjungi Anda ke daerah-daerah tertentu. Sehingga mereka menjadikan pola tersebut untuk dalam aksi penagihan mereka. Ya, itulah gunanya debt collector atau pinjol di awal meminta akses kontak dan log. Ya, dua hal ini sangat dibutuhkan pinjol. Sangat dibutuhkan. Pertama, ketika kita telat bayar, kontak kita akan menjadi sasaran bagi mereka untuk melakukan penagihan. Supaya apa? Karena keterbatasan jangkauan mereka tadi. Sehingga mereka peralatlah orang yang ada di kontak kita ini untuk ikut serta dalam melakukan penagihan. Makanya di video kemarin saya bilangin, kalau misalnya kita sudah dihadapkan dengan orang sekitar, jawabannya simpel dan jawabannya gampang. Kalau mereka masih dihubungi oleh pinjol, suruh datang ke alamat kita. Udah titik sampai di situ. Nanti kita akan hadapkan antara debt collector dan teman yang tidak merasa senang tadi karena ditelepon. Ya, tapi kalau kita berusaha untuk menjelaskan juga, ini sulit mereka untuk mengerti. Mereka tidak akan paham dengan pola pinjol ini. Mereka cuma paham hutang bayar. Tapi bagaimana si pinjol melakukan pemerasan dengan besarnya bunga yang mereka terapkan, orang sekitar kita tidak akan paham. Ya, mungkin akan ada satu atau dua orang yang paham tapi tidak menyeluruh. Jadi percuma Anda menjelaskan kepada mereka yang sudah dihubungi oleh debt collector. Dan satu hal lagi akan ada pertanyaan. Ketika kita sudah menutup akses telepon dan WhatsApp tadi, mungkinkah kontak kita atau kontak darurat kita dihubungi? Ya, asal teman-teman tahu, kontak darurat yang kita ajukan, walaupun nomor Anda aktif, tetap kontak darurat ini akan menjadi sasaran mereka. Ya, kenapa? Karena mereka, tujuan dari si pinjol ini, biasanya kontak darurat itu kan hanya sebatas konfirmasi tentang keberadaan dari si debeturnya. Tapi si pinjol tidak butuh konfirmasi dari keberadaan Anda. Si pinjol ingin menjadikan kontak darurat Anda ini sebagai debt collector untuk menyambung tangan mereka yang tidak bisa menjangkau diri Anda. Ya, jadi kalau Anda beranggapan dengan Anda tidak ngangkat telepon, kontak darurat menjadi sasaran, itu salah besar. Ya, yang ada walaupun Anda angkat telepon, walaupun Anda respon telepon, walaupun Anda balas WhatsApp, ya, kontak darurat Anda tetap akan dihubungi. Ya, sampai Anda melakukan pembayaran. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, dia ingin menjadikan kontak darurat Anda ini sebagai debt collector tambahan. Ya, apalagi kontak darurat Anda orang yang sulit banget menerima pemahaman-pemahaman apa yang sebenarnya terjadi. Itu akan menjadi lawan berat bagi diri Anda. Karena kontak darurat akan ikut melakukan penekanan terhadap diri kita. Ya, jadi kalau teman-teman berpikir kita tidak respon telepon, kontak darurat menjadi sasaran, ya, kontak darurat yang akan dihubungi ketika kita ngangkat telepon itu salah. Ya, jadi walaupun nomor kita aktif, walaupun WhatsApp kita respon, kontak darurat tetap dihubungi, kontak darurat tetap akan diberitahu. Ya, yang tujuan debt collector ini adalah untuk menambah penagih. Gitu loh. Jadi misalnya mereka berada di Jakarta, habis itu kayak saya lah ngutang. Dia akan menjadikan orang yang ada di Padang ini untuk menjadi debt collector tambahan untuk melakukan penagihan secara langsung kepada saya. Ya, debt collector yang ada di Jakarta hanya memberikan info saja. Dan di posisi ini debt collector perannya sangat besar. Dia mencoba menguasai pemikiran dari si kontak darurat. Contoh dengan pola adu domba. Ya, dia langsung menyampaikan bahwa hutang yang saya bikin yang mempergunakan duitnya adalah kontak darurat. Secara tidak langsung, kontak darurat pasti akan komplain kepada saya dan pasti akan marah-marah. Itulah tujuan debt collector. Ya, jadi jangan
Jangan sampai menyimpang lagi gara-gara kita tidak angkat telepon, kita tidak balas WhatsApp, kontak darurat menjadi sasaran atau kontak-kontak kita menjadi sasaran. Salah. Habis itu ada juga yang menyimpang lagi, kita tidak ngangkat telepon, kita tidak balas WhatsApp, DC langsung datang ke rumah. Itu nggak ada hubungannya. Ya, mau Anda angkat telepon, mau tidak angkat telepon, yang jelas data kita asli dan valid ada SIM mereka. Kalau mereka ada di jangkauan, kalau kita ada di jangkauan mereka, pasti mereka akan berkunjung. Ya, cuma itu tidak dilakukan oleh banyak aplikasi, hanya beberapa aplikasi saja. Dan aplikasi yang ini yang benar-benar mereka bisa menjamin keamanan dari si debt collector yang ada di lapangan. Ya, makanya dari itu buat teman-teman semuanya, stop pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada dalam pikiran. Sudah saatnya kalau memang sudah tidak mampu bayar, ya sudah, stop bayar pinjol, berhenti gali lubang, tutup lubang. Itu jauh lebih baik menjelang kita akhir tahun ini. Ya, kalau Anda menyibukkan diri selalu bagaimana saya menyelesaikan hal ini, bagaimana saya menutupi hal ini, sementara keuangan Anda sudah tidak memungkinkan lagi, itu rasanya sudah percuma. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Puas.